Questions and answers. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji gue, kita akan bahas tentang Q&A, Questions and Answers, atau dalam bahasa gue lebih dikenal dengan bahasa tanya jawab. Kamu yang tanya, aku yang jawab. Oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama datang dari Rizal Abdurrahman. Pertanyaannya, Pak, kapan undangan nikahnya? Kapan undangan nikahnya? Oke, gue jawab. Undangan nikah biasanya disebar atau dikirimkan sebulan atau seminggu sebelum hari pernikahan dimulai. Jadi kalau ditanya kapan undangan nikahnya, jawabannya adalah seminggu sebelum acara pernikahannya dimulai. Oke? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang kedua datang dari M. Suryadi W. Pertanyaannya, kapan mudik? Kapan mudik? Mudik biasanya lebih identik dengan suasana lebaran. Karena lebaran sudah lewat, jadi kalau tanya kapan mudik, berarti gua mudiknya itu menunggu lebaran tahun berikutnya. Jadi menunggu lebaran tahun berikutnya baru bisa mudik. Semoga lebaran tahun berikutnya itu kondisi sudah normal, sudah stabil, jadi kita sudah bisa mudik seperti lebaran di tahun-tahun sebelumnya. Oke? Dijawab ya, kapan mudik? Lebaran tahun berikutnya. Oke, kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Agung Sungkawo. Pertanyaannya, bagaimana sikap Anda? Widih, berat di bahasanya nih. Bagaimana sikap Anda terhadap teman yang dulu berjuang bareng, misal teman kuliah, tapi sekarang egonya tinggi dan sering share berita yang bikin seno sakit hati? Waduh, berat pertanyaannya. Jawabannya juga agak-agak berat ini. Salah-salah gue bisa dibully nih. Oke, pertanyaan itu bakal gue jawab. Jawabannya adalah sedih sih pastinya, bahwasanya teman yang dulu satu perjuangan, ya kan, mungkin satu angkatan ataupun beda angkatan tapi satu alma mater, kemudian sekarang kita berseberangan, berbeda pendapat. Ada sedihnya, ada senangnya juga. Kenapa? Karena pastinya kan ada wawasan bertambah dengan berbeda pandangan, berbeda pendapat. Kita tahu bahwasanya ya di dunia ini nggak selalu pro, ada kontra, ada benar, ada enggak, ada baik, ada buruk, ya kan? Ya kalau aku sih melihatnya gini, sejauh itu tidak memaksakan kehendak, ya, sejauh itu tidak menganggap dirinya itu paling benar, sejauh itu tidak menjelek-jelekan dan menghujat dengan bahasa yang tidak baik, sejauh itu disampaikan dengan bahasa yang baik, it's okay, tidak ada masalah, ya. Ya harapannya sih perbedaan pendapat ini bisa menambah wawasan dan pembelajaran tersendiri buat gue. Itu sih kalau buat gue. Tapi kalau misalnya dia sudah lebih kepada menyerang, kemudian lebih kepada bahasa yang tidak baik, ya, kemudian lebih kepada berita yang mengada-ada, kemudian lebih kepada judgement terhadap orang, ya, lebih kepada mengandalkan pemikiran-pemikiran yang tidak jelas, ya sorry to say bahwasanya gua akan istilahnya membentengi diri lah, bahwasanya gua akan membatasi diri bahwasanya oke, gua hanya bisa jalan sama dia di batas ini gitu.
Bukan berarti gue memusuhi, karena bagaimanapun juga pastinya kita pernah kenal ya kan, pernah bareng. Tapi pastinya gue akan batasin bahwasanya, oke, ini ranah gue, jadi jangan masuk ke ranah gue di area ini. Kalau dia paksain, dia mendingan goblok. Kalau dia punya sosmed, goblok. Gitu. Gue sih lebih mencari hidup itu indah, hidup itu bisa damai kalau kita mau berdamai. Hidup itu membahagiakan. Semua itu berawal dari diri kita sendiri sebenarnya, ya kan? Jadi enjoy aja. Dan buat teman-teman sih harapannya ya tidak memaksakan kehendak, beropini boleh, tapi kemudian tidak yang apa istilahnya menggiring opini secara terlalu berlebihan, secara terlalu masif gitu loh. Kalau misalnya nggak suka, ya mendingan ya ingatkan. Ketika tidak bisa diingatkan, ya sudah gitu loh. Kalau menurut gue sih lebih begitu. Kalau gue nggak suka sama orang, gue ingetin. Ketika dia nggak bisa diingetin, ya udah. Mungkin gue nggak mampu buat ngingetin. Siapa tahu nanti di luar sana ada yang bisa ngingetin. Bagaimana caranya? I don't know. Karena saya percaya bahwasanya Allah itu ada, Maha melihat segalanya, tahu. Jadi saya yakin bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu karena kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gue sih begitu, gue sih nggak pengen ribut-ribut lah. Tapi kalau misalnya dia sudah yang keterlaluan, kelewatan, ya mau tidak mau kita jatuhnya sebagai bertahan sih, atau ya menyerang jika memang kita diserang. Tapi aku sih lebih ke bertahan, lebih ke pengen mencari kedamaian sih. Tuh sih ngomong apa sih gue, ya gitulah itunya gue. Gue gak banyak ribut. Jadi kalau misalnya ada yang teman-teman atau hater yang komen di lapak gue, di halaman gue dengan bahasa-bahasa yang tidak menyenangkan, sejauh gue lihat bahwasanya ya oke lah, itu bahasanya masih oke. Tapi kalau sejauh bahasa kemudian dia sudah yang tidak bisa diajak berdiskusi, dia sudah yang gue ini paling bener loh gitu loh, ya mendingan gue blok aja dah, mendingan gue buang. Ngapain ya kan dipelihara, ngapain ada gitu sih. Tapi sejauh ini sih ya kalau gue lihat sih teman-teman masih ya oke lah, beropini oke, berpendapat oke, gak ada masalah. Tapi yang penting sampaikan dengan bahasa yang baik, jangan memaksakan kehendak ya, itu doang sih. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ciwon Riaranku. Pertanyaannya, nama gua siapa? Nama gua Anjar Suseno. Itu pertanyaannya dan itu jawabannya. Maksudnya itu enggak sih pertanyaannya, nama gua siapa, atau lu nanya nama lu siapa gitu? Ya elah bang, masa abang lupa sama nama sendiri? Aduh, terus abang lupa nama sendiri nanya ke gue gitu? Gue itu bukan bapak lu bang, sorry bang, gue bukan bapak lu, gue gak tahu nama lu bang. Yang jelas itu tulisannya adalah Ciwon Riaranku, berarti Ciwon adalah namaku. Nah, bener gak sih? Jadi kalau tanya nama gue siapa? Nama lu siapa? Nah lu sendiri gak tahu nama lu, gimana gue bisa tahu? Kecuali kalau misalnya gue tuh bokap lu, karena gue artinya gue yang ngasih nama lu dari kecil, pastinya gue tahu. Lagian bang, masa iya sih gak tahu nama sendiri? Kan dari mulai belajar TK, SD itu kan kita nulis tuh nama kita sendiri tuh. Mau ujian pun kita tulis nama kita sendiri. Mau bikin KTP juga kita tulis nama kita sendiri. Di KTP, di SIM, segala macem, ATM, kartu kredit, buku tabungan, itu kan nama kita sendiri muncul di situ. Masa iya nggak tahu namanya bang? Yang bener aja bang. Sorry bang, canda bang. Jangan emosi bang, jangan emosi. Oke, kejawab ya. Nama sendiri tahu lah, nama sendiri. Kalau nama gue ya Anjar Suseno. Kalau nama gue siapa, itu suatu pernyataan, bukan pertanyaan, ya monggo. Nama lu siapa? Nama lu siapa? Nama gue siapa? Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Sigit Laksmana. Pertanyaannya,
kapan corona berakhir? Waduh, berat amat ya. Oke, gua akan jawab apa ya? Gini, saya akan jawab bahwasanya gua nggak bisa ngeramal, gua bukan dukun, gua bukan peramal, tapi menurut pandangan gue, menurut pendapat gue bahwasanya corona itu akan selalu ada. Malah kemungkinan akan muncul nanti virus-virus baru yang aneh-aneh. Kita nggak tahu, gitu. Wallahu alam. Semoga sih ya tidak ada lagi bahaya-bahaya berupa wabah, berupa virus yang hadir ya. Semoga. Harapannya sih November 2020 nanti semuanya sudah kembali normal. Harapannya. Makanya nanti di bulan Juni nanti kita lihat anjuran pemerintah bahwasanya sudah mulai masuki new normal life, artinya masuki babak baru dengan protokol-protokol yang baru, aturan-aturan baru, tetapi tetap beraktivitas seperti biasa. Nggak biasa sih, namanya new normal berarti sesuatu yang normal tapi dengan aturan dan batasan-batasan yang baru begitu. Kayaknya sih gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Jadi kalau corona kapan berakhir? Kalau secara pandeminya mungkin ya segera mungkin bisa berakhir, tergantung dari kitanya bagaimana kita bisa menyikapi kondisi ini gitu. Kalau menurut gue gitu. Tapi kalau misalnya tanya corona akan hilang atau enggak, kayaknya nggak bakal hilang. Corona akan ada tetap, tapi mungkin populasinya bisa ditekan sehingga tidak terlalu berdampak kepada kehidupan masyarakat di Indonesia maupun di dunia. Begitu kayaknya dari gue. Kalau tanya kapan berakhir, gue gak bisa jawab. Kenapa? Karena gue bukan dukun. Oke, kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Dede Risnawati. Pertanyaannya adalah, numpang nanya Om, ada internal sales barang-barang LG nggak? Ini jawabnya serius nih. Untuk sampai saat ini LG belum mengeluarkan pengumuman tentang internal sales karena saat ini lebih fokus kepada external sales, jadi penjualan kepada konsumen dan dealer. Jadi sejauh ini sih belum ada pengumuman internal sales, jadi belum ada. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Wayan Rusmini. Pertanyaannya, kapan menikah? Waduh, kapan menikah? Oke, gue jawab. Gue menikah tanggal 21 April 2007. Kalau nggak salah itu deh, gue lupa sih. Yang gue inget sih, pada waktu itu adalah pada hari Kartini, jadi tanggal 21 April, tahunnya gue lupa. Dan sekarang alhamdulillah udah lulus, udah dapat ijazah, udah dapat sertifikat. Oke, gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Irna Junita. Pertanyaannya, kapan merit? Ya elah, pertanyaannya sama. Ya bukan sama sih, mirip sih. Yang satu tadi kapan nikah, ya ini kapan merit. Kapan merit? Jawabannya sama. Gue merit tanggal 21 April. Tahunnya gue lupa, kayaknya sih tahun 2007. Dan sekarang udah lulus. Kalau ditanya kapan merit, ya itu jawabannya tanggal 21 April 2007 ya kalau salah ya. Kecuali kalau tanyaannya kapan nikah lagi atau kapan merit lagi, nah itu baru gue bingung deh jawabnya dah. Oke, itu aja dari gue. Terima kasih yang udah ngasih pertanyaan ke gue, udah gue jawab semuanya. Semoga itu bisa
memuaskan jawabannya. Kalau nggak memuaskan silahkan coret-coret deh di sini nih. Di mana? Nggak ada kertas. Oke, itu dari gue. Terima kasih. Sorry salah-salahnya. Maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung. Sorry banget. Nggak bermaksud karena ini dibuat ya flowing gitu aja, ngalir gitu aja. Jadi sorry banget kalau ada salah-salah kata. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.